Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Malam hari ini kita melanjutkan tafsir kita. Sekarang kita ada di ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah. Silahkan buka Al-Quran dan kita simak terjemahannya, kita dengarkan tafsirnya dengan cepat, ringkas, mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Di situ atau seperti hujan lebat. Hujan lebat itu bahasa Arabnya adalah matorun wabil. Itu baru hujan lebat. Apa bahasa Arabnya hujan lebat? Mator. Mator itu hujan wabilun, sangat lebat. Atau matorun ghazir, hujan yang sangat padat, jumlah airnya sangat padat dan sangat banyak, sehingga bisa menimbulkan banjir. Tapi sayyib harusnya enggak diartikan dengan hujan lebat. Sayyib tidak bisa diartikan dengan hujan lebat. Apa artinya? Awan yang teramat sangat tebal, 100% mau hujan. Nah, begitu. Jadi au kasayyibin minas sama, atau seperti mendung awan tebal yang sangat tebal yang pasti akan hujan di langit. Begitu ya. Fihi zulumat. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Fihi, di dalam awan tebal itu zulumat, ada kegelapan-kegelapan. Betul tidak? Kalau hujan yang awan yang sangat tebal sekali, pasti gelap. Matahari tertutup habis, lalu berdampak kepada di bawahnya macam mau maghrib. Fihi zulumat, bahkan seperti udah selesai azan maghrib, gelap. Fihi zulumat. Wa ra'dun. Nah ini. Dan ra'd. Apa arti ra'd? Bunyi petir, jeledar, jeledar, warad. Ma ar'abahu hadzal ra'd. Alangkah mengerikannya petir ini. Ar-ra'd. Wa ra'dun wa barq. Apa arti barq? Kilat. Ya, kalau ada petir pasti ada kilat yang menyambar. Itu ada terangnya enggak? Ketika kilat, terang datang. Tapi berapa detik? Sepersekian detik, enggak sampai 1 detik. Ya, jedar. Begitu tidak? Saat awan sangat tebal, mendung hitam yang pasti hujan, mengeluarkan gelegar petir. Apalagi kayak orang yang tinggal di puncak atau di Bogor, itu petirnya mengerikan sekali. Kayak di atap rumah bunyi kedengaran petir itu. Jedar, jedar, dar, seperti mau diguncangnya. Itu ra'dun. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Dalam kegelapan yang gelap karena awan tebal yang menyelimuti matahari menyebabkan tidak ada cahaya yang ada ke bumi, kemudian diseringi dengan petir yang menyambar dan muncullah kilat. Nah, dalam kilat itu kita lanjutkan ayatnya. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna, mereka menjadikan asabi', asabi'ahum, jari jemari mereka, ya, usbu', jari jemari mereka, mereka tutup kupingnya seperti ini. Ketakutan. Apalagi memang mental orangnya pengecut, ya. Orang yang nutupin kuping telinga ini biasanya orang pengecut apa tidak?
Tapi kalau orang-orang baga nggak ada, jeledar. Nah, memang ayat ini sedang bicara tentang orang-orang pengecut. Orang munafik itu seluruhnya pengecut. Seolah petir itu mau menyambar dia. Seolah-olah petir tadi akan mematikannya. Padahal kalau orang beriman, ngapain saya takut? Saya nggak cari gara-gara, dan saya juga tidak keluar. Di rumah saja santai. Tapi kalau orang munafik, walaupun di rumah dia masih tetap takut dengarkan suara petir itu. Kebayang olehnya rumahnya kena petir, hangus, dirinya kena petir, nanti mati. Kalau orang beriman, mati tetap akan datang. Apakah karena perang, atau karena sakit, atau karena tenggelam, karena petir, karena apa saja, jadwalnya tetap dan sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi orang beriman itu tenang. Kalau orang munafik enggak, gerasa gerusuk ketakutan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, fi ke dalam, adhanihim lobang-lobang telinga mereka. Adzan itu jamak daripada udhun. Ini namanya udhun. Apa namanya ini? Udhunun. Ya, ini ainun. Ya, ini adalah mata, ini adalah famun, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan jari jemari mereka itu menutupi lubang telinga mereka. Tapi walaupun ditutup jari lubang telinganya, masih terdengar tidak suara? Pasti masih. Kalian masuklah nyemplung ke dalam air, ke dalam sungai, ke dalam got, masuk, orang ngobrol di atas masih kedengar nggak oleh kita? Masih. Bagaimanapun kalian menutup macamnya, ada yang bersuara agak tinggi pasti terdengar. Tetap. Nah, nanti kita tafsirkan ya. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, minas sawa'iqi. Apa arti sawa'iq di situ? Dari suara sawa'iq, sa'iqah, petir yang menimbulkan kilat tadi. Ya, terus hadaral maut, karena khawatir dia mati. Hadara itu khawatir artinya. Khawatir dia nanti mati. Terus wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi orang-orang kafir. Jadi Allah katakan orang munafik itu adalah orang kafir. Nanti antum kalau buka surat At-Taubah, terang-terangan Allah mengatakan orang munafik itu kafir. Kalau dia mati, dia kafir. Bahkan Nabi berkata, orang munafik kalau mati tak boleh diselenggarakan seperti seorang muslim. Nggak usah dimandikan, tak usah dikapani, tak usah disolatkan, dan bahkan jangan dikuburkan di kuburan muslim. Itu kalau orang munafik mati. Dan orang munafik ini sangat khawatir kalau dia mati. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang kafir. Sekarang apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Begini, di dalam beberapa ayat yang lain Allah mengatakan bagi orang munafik ayat ini bagaikan petir. Ayat-ayat Al-Quran ini bagaikan petir. Bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Setiap ayat ini menakutkan bagi mereka. Maka dengan ini wajar kalau orang munafik di mana-mana nggak mau diajak ke pengajian. Orang munafik di mana-mana malas diajak ngaji. Di mana-mana orang munafik. Dan juga mereka menganggap ngaji-ngaji apa, ngabis-ngabisin waktu aja. Padahal dia sebenarnya takut. Nanti makin sering kita ngaji, makin banyak rambu-rambu yang kita tahu. Kalau kita langgar, nanti kita berdosa. Kalau kita nggak tahu, kita langgar, kita nggak berdosa. Nah ini bahasa bodoh orang munafik ya. Bagus kita nggak ngaji, jadi kita nggak tahu. Kalau kita langgar, kita nggak berdosa. Nah, itulah gobloknya, itulah bodohnya orang munafik. Padahal makin sering dia tahu, insya Allah kayak orang bawa mobil, tahu dia rambu-rambu, makin banyak dia dikasih tahu rambu-rambu jalan, dia akan hati-hati. Ini forbidden, ini lampu merah, ini lampu kuning. Dia tahu ya bahwa ini garis kuning yang ada di jalan ini, pembelah jalan ini tujuannya. Kalau garis putih, kalau dua garisnya, ini tujuannya. Makin sering dia ke lapangan, mau dia diajarin, maka dia makin hati-hati. Tapi kalau orang munafik nggak mau diajarin, akhirnya tiap sebentar kena tilang. Orang munafik. Ya, selanjutnya kita kembali. Orang munafik ini, kalau bagi kita hujan dari langit itu rahmat apa tidak? Rahmat ya, rahmat. Maka Al-Quran ini dari langit. Dalam surah Al-Hadid, kami turunkan Al-Quran ini dari langit dan juga kami turunkan besi, kata Allah.
Jadi Allah menyebutkan antara hujan itu adalah rahmat, Al-Quran adalah rahmat, sama-sama dari langit. Bagi orang beriman, karena dia butuh rahmat Allah dari langit, maka dia akan membuka hatinya, mau dia dengarkan pengajian, suka dia mendengarkan ayat demi ayat. Tapi bagi orang munafik, dia anggap gelegar daripada suara petir yang ada dalam Al-Quran ini bisa membuat mereka mati ekonomi saya, mati nanti hobi-hobi saya hobi pacaran, saya hobi dengan perempuan, saya hobi judi, saya hobi minum-minuman, saya hobi ya. Al-Quran melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang itu. Lama-lama mati saya, mati bisnis saya. Bisnis saya adalah bisnis hotel remang-remang. Jadi sekali lagi, bagi orang beriman, hujan dari langit sangat dinanti-nanti. Tapi bagi orang munafik, hujan dari langit diibaratkan oleh mereka mematikan kehidupannya. Tidak bisa saya jalan, hujan lagi. Tidak bisa saya jualan, hujan lagi. Nggak bisa saya kerja, hujan lagi. Itu bagi orang munafik. Tapi bagi orang beriman, hujan turun dia senang. Begitulah Al-Quran. Ketika dibacakan ayat, bagi dia dianggap itu adalah penyelamatnya. Alhamdulillah ada ayat yang menuntun saya. Alhamdulillah ada ayat yang membimbing saya. Alhamdulillah ada ayat yang menyelamatkan saya. Senang orang beriman, walaupun di dalamnya ada suara menggelegar. Suara menggelegar itu ibarat apa? Ibarat ada larangan. Jangan minum khamar, itu larangan itu. Jangan minum khamar. Bagi orang munafik, sakit hatinya mendengar larangan itu. Ekonomi saya jadi tutup. Karena memang dia jual khamar, kedai-kedainya tutup. Tapi bagi orang beriman, pas mendengarkan ini, mereka langsung tuangkan. Udah lagi minum, mereka tuangkan. Yang udah masuk, mereka congkel kembali. Yang masih ada dalam kendi, mereka tuangkan di selokan-selokan Madinah. Airan kendi itu, lalu kendinya mereka hancurkan, jeledak. Kemudian yang ada di kantong kulit itu bisa nampung air. Nah itu pun mereka kosongkan, ya. Bahkan mereka buang ke tong sampah. Bagi orang beriman. Tapi bagi orang munafik, ayat-ayat Allah ini banyak mengekang saya, ayat-ayat Allah ini banyak menyulitkan saya, ayat-ayat Allah ini makanya dikatakan gelap gulita bagi mereka. Bagi mereka ini gelap gulita, ya. Dan setiap ada bunyi guntur, yang ada larangan, ada haram, apalagi yang bininya 7, akan disuruh ceraikan 3. Apalagi yang punya duit disuruh bayar zakat, dan bayar zakat itu bagi mereka menyusahkan. Mereka susah payah mencarinya, sekarang suruh keluarkan. Makanya bagi mereka dianggap ini sawa'iq. Ayat-ayat yang sa'iqah, ayatun sa'iqah, ayat-ayat yang keras. Apalagi ada kewajiban panggilan untuk jihad. Woi, makin takut orang munafik. Sekali lagi, orang munafik sangat takut dengan ayat-ayat Allah. Makanya kalau lingkungan mendukung, mereka habis-habisan nolak Al-Quran. Bagi orang beriman adalah final. Harus dengan ini semua hidup dijalankan. Alhamdulillah dijawab oleh seorang kiai, oleh seorang ulama. Apa kata beliau? Yang menolak hukum Allah, syariat Allah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah untuk diterapkan di Indonesia, menolak dia, maka dia keluar dari muka bumi Allah. Karena Indonesia milik Allah, muka bumi Allah milik Allah. Yang tidak mau dipakai syariat Allah di muka bumi Allah, dia keluar dari kolong bumi Allah ini, tidak boleh tinggal di bumi ini. Begitu. Itu jawaban sang kiai, keren itu jawabannya. Ya enggak? Sok-sok ngusir hamba-hamba Allah yang punya cita-cita untuk agar ayat-ayat Allah yang dipakai mau diusirnya. Sekarang kita usir saja dari kolong bumi ini. Keluar kamu dari bumi. Karena bumi milik Allah, kerajaan Allah di langit dan di bumi, dan Allah yang berhak untuk berkuasa. Jadi begitu. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi karakter orang munafik yang memang tidak suka dibimbing dengan Al-Quran. Sekali lagi, tidak suka dibimbing dengan ayat, tidak suka mereka dituntun, dinasihati dengan Al-Quran, dengan ayat, munafik. Dan munafik ini kafir. Munafik itu kafir. Tapi sayangnya KTP-nya Islam, pakainya baju koko, pakai kopiah, ya. Dan masih mau kadang-kadang untuk diajak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Cuma dalam secara global, sepak terjangnya, tindak tanduknya selalu menjadi penyulit bagi Islam. Dia menyulitkan Islam dan kaum muslimin.
Demikian saja, semoga bermanfaat tausiah tafsir kita ayat ke-19 dari surah Al-Baqarah. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Barakallahu fina fikum, taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.